Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini masih Allah panjangkan umur kita. Amin. Masih diberikan kesehatan. Amin. Amin. Allah berikan tenaga. Amin. Diberikan kesempatan. Amin. Sama-sama duduk di majelis ilmu. Amin. Yang merupakan satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Karena waktu di mana Allah hadirkan kita, Allah cabut dari diri kita waktu di mana saat tersebut kita melakukan satu perbuatan dosa. Jadi masa yang kita duduk di majelis ilmu ini, entah berapa waktu kita duduk di majelis, berarti Allah singkirkan pada waktu itu kita daripada perilaku perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karunia yang paling besar. Selain daripada itu, malam ini adalah malam tawakuf sementara pengajian bulanan kita. Mudah-mudahan dengan ditutupnya sementara menyongsong datangnya bulan suci Ramadan, harapan kita agar sejak dari ini Allah berikan tambah semangat untuk kita ibadah. Amin. Allah masukkan kita di waktu bulan suci Ramadan. Amin. Umur kita di bulan suci Ramadan. Amin. Allah sehatkan, Allah berikan rezeki yang cukup, yang halal, yang banyak. Amin. Sehingga tenanglah kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum dibaca, Fajr ingatkan Ahad esok
Majelis Taklim Al-Nusra mengundang kepada antum untuk dapat melaksanakan yaitu peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bagi yang punya waktu luas, karena acara Isra Mi'raj pada zuhur paginya, bagi antum yang ada waktu bisa hadir di tempat kediaman Al-Fajr untuk membaca burdah dari setengah 10 sampai jam 11. Selesai kita makan siang bersama, sholat zuhur, baru kita masuk ke Majelis Taklim Al-Nusra. Mudah-mudahan Allah ringankan langkah kita. Amin. Memberikan rezeki yang cukup untuk sampai di dalam acara Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan terakhir yaitu penutupan secara keseluruhan Majelis Taklim yang Al-Fajr pimpin yang akan dilaksanakan pada 16 Februari Senin malam Selasa ba'dal Isya. Bagi antum juga yang punya kesempatan waktu, ya, tidak ada hal yang mengganggu, apakah kita masih dalam pekerjaan atau dalam apa yang kosong, silahkan hadir. Kita bisa berkumpul dengan kawan-kawan kita dari beberapa majelis taklim. Itu saja yang perlu disampaikan. Mari kita lanjutkan pembacaan Jawahir halaman 45, baris ketiga dari atas, benar ya? Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanfa'ud du'a'u ad-da'iya awil mad'u wala wa hal yasilu sawabu sadaqatil hayyi ilal mayyiti Idza udiya kali ya. Idza udiya lahu dzalika inna sadaqata amrun marghubun fi wa du'a tadarru'a Allah ta'ala matlubun wa kilahuma nafi'un indahu ta'ala الحي والميت على النعيم الجنة روحاني أم جسماني وكذلك عذاب النار كيف هو وهل هما دائمان أم ينقطعان innal jannata tastamilu ala na'imaini ar-ruhani wal jismani war-ruhani litalazzudir ruhi at-tasbih wal ibadah wa ru'yatillahi ta'ala wa ilamihi ridhahu anhu wal jismaniyu bitaladdudil jismi kal akli wasyurbi wan nikahi wan naru tastamilu alal azabi wal jismani wal azabir ruhani wan na'imu wal azabu fihima daimun la yanqati'u abada ahluhuma khaliduna fihima wa huma mawjudatanil an. Selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bentuk pertanyaan, aliat fa'ud doa da'iyah awil mad'u walah, apakah bermanfaat satu doa ya, bagi orang yang berdoa. Bahasa singkatnya, manfaatnya sih doa ya.
awil mad'uwalah, atau kepada orang yang didoai. Manfaat gak itu doa? Ya, doa kita manfaat gak untuk orang yang kita doakan? Ya. Itu pertanyaan yang pertama. Hal yanfa'ud doa udda'iya awil mad'uwalah. Apakah manfaat ya doa dari orang yang berdoa atau kepada orang yang didoakan? Manfaat gak doa tersebut untuk orang yang kita doakan? Itu soalan yang pertama. Yang kedua, wa hal yasilu sawabu shadaqatil hayyi ilal mayyit. Apakah sampai pahala doa, pahala sedekah ya orang yang hidup kepada orang yang meninggal dunia? Idza uhdiya lahu dzalika, jika dihadiahkan yang demikian itu kepada orang yang meninggal dunia. Kan kita bersedekah namanya ngumpulin orang ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, bahkan sampai hari ketujuh, bahkan sampai 40 hari. Ada juga yang melaksanakan 100 harinya ya. Itu namanya sedekah. Nah itu pertanyaannya seperti itu. Apakah sampai pahala sedekah orang yang hidup kepada orang yang mati? Ya, kita kumpulin, undang tetangga, family, kita tahlil ya. Sampai gak tuh pahala sedekah? Walau disuruh dimain, meskipun hanya sekedar seceguk air ya. Itu namanya sedekah. Yang jadi pertanyaan, hujan ya, bagus itu saat kalau nggak nyampe. Jadi itu pertanyaannya. Maka jawab di sini, inna shadaqata amrun marghubun fi. Sesungguhnya sedekah itu adalah perkara yang dianjurkan. Sedekah itu dianjurkan. Hadis-hadis Nabi tentang sedekah luar biasa. Sekurang-kurangnya kita tahu as-sadaqatu tarfa'ul bala, benar gitu ya? Benar. Masyaallah. Itu amrun marghub, perkara yang dianjurkan. Marghub. Sangat dianjurkan oleh syariat agama. Ya. Bahkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ya, tentang zakat itu adalah ya, masalah sedekah juga dan seterusnya. Ya, kita nggak bahas yang itu. Yang penting kita tahu bahwa sedekah itu adalah amrun marghubun fi, perkara yang dianjurkan di dalam syariat agama. Jadi ketika kita bersedekah, mengundang orang tahlil, ya, ada rezeki, kita keluarin makanan, ya, itu sedekah yang kita niatkan pahalanya untuk ahli kubur kita. Karena masyarakat sudah datang, didoain, dibaca tahlil, baca yasin, Allah, setiap huruf yang dilahirkan dari bacaan suratul Yasin, Allah ganjar pahala apa yang diniatkan oleh seseorang, yang pahalanya itu gak mengurangi pahala orang yang membaca, dihadiahkan kepada orang yang meninggal dunia. Kalau gitu gak dapat apa-apa deh Ustaz, gak jadi kurang ya, jangan hitung-hitungan itu gak jadi kurang ya, pahala untuk kita yang baca dan untuk orang yang kita niatkan pahala tersebut. Itu dikatakan amrun marghub. Adapun doa wa tadarru'a ila Allah Subhanahu wa ta'ala matlubun. Adapun kita berdoa atau tadarru'a dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala matlubun. Ya, kalau bahasa kita disuruh
Kita disuruh berdoa, ud'uni astajib lakum. Ya, kita disuruh sama Allah. Ya, disuruh. Ada perintah untuk kita berdoa kepada Allah. Jangan diam aja, minta sama Allah. Ya. Kan Ustaz, Allah tahu. Ya, kita nggak ucapin juga Allah tahu, benar diucapin lebih bagus. Ya, coba kita mau orang tua kita pengen kawin diam aja. Ya, pagi-pagi nyemplung ke kulum. Nyemplung ke kulum. Pikirin aja Pak, begatol nih Pak. Coba ngomong Pak, saya udah umur nih Pak. Daripada tiang listrik. Pengen nikah Pak. Kalau ngomong kan orang tua girang ya. Mereka agak ngambek, jedotin sana, jedotin sini. Ngomong. Sampaikan permohonan kita kepada Allah. Karena itu disuruh Allah. Matlubun katanya disuruh. Ud'uni astajib lakum. Dipastikan pasti Allah akan menerima doa kita. Ya. Ustaz, sampai sekarang doa anak belum juga terkabul bisa permohonan anak. Jangan khawatir. Allah lebih tahu permohonan doa kita. Ya, kalau Allah berikan ke alam dunia, itu lupa diri. Allah simpan sudah, lebih baik di akhirat aja. Jadi jangan pernah menganggap bahwa doa itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatina minha li dunyahu wa sab'ina minha li akhiratihi. Luar biasa. Allah berikan 30% dari doa apapun yang kamu hajatkan kepada Allah, kamu sampaikan, 30% Allah berikan. Ya, buktinya apa? Itu buktinya ente masih panjang umur. Buktinya Allah kasih sehat. Buktinya ada aja rezeki setiap hari. Bahkan 3 hari sehari kita makan, itu berkah daripada doa kita. Jangan kira permohonan kita bukan ada pengen kawin, bukan masalah makan, udah salah. Kawin nggak makan kata bini. Udah biji loh bang. Aduh kacau nerangin. Ya, mohon aja sama Allah, sampaikan aja. Ya. Hasil bukan urusan kita, hasil terserah Allah. Begitu caranya. Jadi enak. Yang penting udah disampaikan, kayak kita depan sama perempuan, yang penting udah ngomong kan gitu ya. Terserah deh mau kagak. Mau aja syukur, enggak masih banyak. Masih banyak lo di Bambon. Wakilahumma gitu ya. Benar. Dan keduanya, ya, sedekah maupun doa itu nafi'un indahu ta'ala, sangat bermanfaat di sisi Allah. Sedekah pasti manfaat. Itu perintah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nafi'un indahu ta'ala lil hayyi awal mayyit, manfaat bakal yang hidup maupun yang mati. Ya. Jangan ragu dengan sedekah kita, jangan ragu dengan permohonan doa kita. Terus jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti bersedekah, karena keduanya manfaat untuk diri kita dan manfaat juga pada orang yang telah meninggal dunia. Jadi ayat yang kamu sungguhkan di dalam cara tahlilan tersebut, ya, atau saat ini menjelang Ramadan, ya, rawahan, ya, kita kumpul sama keluarga, kita ada yang bawa ini makan bersama-sama selesai acara tahlil, ya, kita sampaikan hajat kita kepada Allah, kita doakan keluarga kita yang telah meninggal dunia. Semua sedekah kita diterima oleh Allah. Amin. Dan tuntutan kita, permohonan kita kepada Allah yang tadi dikatakan tadarru, permohonan,
pasti Allah terima. Dah selesai. Pertanyaan kedua, hal na'imul jannati ruhaniyun am jismaniyun? Apakah nikmat surga Allah Subhanahu wa taala dapat dirasakan secara ruhi, secara roh saja, atau secara jasmani, atau keduanya, dirasakan oleh jasmani dan rohani. Jadi pertanyaannya, apakah nikmat surga itu dirasakan secara ruhi saja atau secara jasmani, secara fisik, tuh ya, secara fisik. Wa kadzalika adzabun nari. Begitu juga azab neraka. Kaifa huwa? Bagaimana dia? Apakah dirasakan oleh fisik atau dirasakan oleh ruh saja? Ya, jadi pertanyaannya sama tuh. Surga, nikmat surga dapat dirasakan dengan ruh saja atau jasmani saja. Begitu juga neraka jahanam, apakah dirasakan hanya ruh saja atau jasmani saja? Ya. Kaifa huwa katanya, bagaimana dia? Maksudnya apakah dirasakan oleh ruh dan jasad? Ya, jadi dua-duanya dipertanyakan tuh. Itu pertanyaan yang kedua. Maka jawab di sini, masih terus ya. Pertanyaan keduanya, wahal huma daimani am yanqati'ani? Apakah ya keduanya, ya nikmat surga dan siksa neraka itu akan daimai, yaitu abadi, kekal abadi. Ya, nikmat surga itu apakah kekal abadi? Begitu juga siksa neraka apakah kekal abadi atau yanqati'an, atau terputus, ada masanya. Misalkan kita masuk surga, ya masuk surga, ya, setelah masa yang panjang, wah udah selesai, dia keluar lagi, misalkan keluar lagi, nggak dapat nikmat lagi, nggak dapat pelayanan nikmat di surga lagi. Apakah seperti itu? Begitu juga neraka jahanam. Apakah masa misalkan vonis 50 tahun di neraka jahanam jika selesai, berarti selesai udah. Ya, di neraka nggak disiksa lagi. Apakah seperti itu? Nah, ini pertanyaannya yang kedua seperti itu. Apakah keduanya itu abadi atau terputus? Ya. Jelas pertanyaannya ya. Maka jawab di sini, innal jannata tastamilu 'ala na'imaini ar-ruhani wal jismani. Bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu meliputi dua kenikmatan. Jadi surga itu meliputi dua kenikmatan. Nikmat yang dapat dirasakan oleh ruhani wa jismani, juga dirasakan oleh jasmani, ruhani dan jasmani. Iya. Coba kalau kita dapat nikmat ruhani, ya paham nggak nikmat ruhani? Ini pernah mimpi? Mimpi enak pernah mimpi? Mungkin nggak pernah mimpi. Enggak, punya kelecetan sendiri. Itu nikmat ruhani. Ya secara fisik itu nggak berhubungan, tapi nikmatnya dapat nggak? Dapat. Makanya orang kalau yang mau kawin kan begitu. Kalau modalnya kagak, dia jerok, pakai modal. Itu secara ruhi, jadi nikmat surga Allah Subhanahu wa taala meliputi dua nikmat, baik dirasakan dengan ruhani maupun jasmani. Kemudian farruhaniyu, adapun secara ruhi, secara ruh, ditalazzuzir ruhi, yaitu
Ruh dapat merasakan kelezatan, ruh merasakan kenikmatan luar biasa. Ya, kan tasbih seperti bertasbih. Nah kita kan di dunia ini bertasbih belum merasakan nikmat, tapi mereka aulia ulama Allah, kalau sudah bertasbih nikmat, kita belum merasakan. Jadi sulit untuk merasakan surga, sulit kita. Orang-orang yang punya pangkat di sisi Allah, dia udah rasakan di dunianya, dia udah dapat surga dia bertasbihnya nikmat luar biasa, makanya dia nggak dengar apa-apaan. Kalau kita kan duit recehan jatuh nengok sampai merem-merem, duit logaman jatuh ingat. Jaga ngomong. Jadi belum dapat nikmat. Ini di alam surga. Makanya di alam surga semuanya orang bertasbih karena nikmatnya luar biasa. Nikmatnya ruh. Dia nikmat bertasbih. Sungguh dia menikmati semua pelayanan yang luar biasa. Ya. Dari bidadari, dari malaikat kita dilayani, makannya, minumnya, segala-galanya nikmat luar biasa. Mau kemanapun Anda, ya. Insyaallah. Mati aja dia nih. Ini nggak bisa ceritain nih. Saking nikmatnya luar biasa. Ya. Begitu juga ibadah. Talazzudir ruh. Nikmatnya, kenikmatan yang dirasakan oleh ruh yaitu al-ibadah. Ya. Kita bisa masukkan ke di alam dunia. Sudahkah kita nikmat dalam ibadah? Ya. Kita ini susah. Ya. Ini ya imamnya siapa? Ya. Waladhdallin main. Dan samping bagaimana nikmat itu ibadah? Yang cempreng waladhdallin. Ya, jadi kita bisa hadirkan kenikmatan surga itu di dalam ibadah. Ketika seorang dapat nikmat dalam ibadahnya, berarti itulah surga. Makanya para ashab Rasul yang mereka itu perang, dipanah, ditombak dan lain-lain, ya cara pengobatannya Rasulullah perintahkan laksanakan salat. Cabut tombak dari tubuhnya, nggak ada rasa apa-apa. Kalau kita senggol temen, sih lagi sembahyang kayak nyaut. Berarti kita belum merasakan nikmat di dalam ibadah. Jadi dengar apa aja di saat-saat ibadah, kita dengar apa aja. Mereka para auliya ulama salihin, ibadahnya sudah antara dirinya dengan Allah, yang lainnya nggak pernah ada. Itulah kenikmatan ibadah. Ini semuanya ada di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang ketiga daripada kelezatan ruh, kenikmatan yang Allah berikan kepada ruh selain bertasbih dan ibadah, ru'yatullah ta'ala. Ya Allah, nikmatnya memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita nggak bayangin bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah yang katakan wujuhu yawma'idin apa? Nadhirah. Lihat tuh orang-orang mukmin, wajahnya berseri-seri. Ya, wajahnya berseri-seri. Kenapa? Ya. Kenapa tuh dia berseri-seri? Terus kelanjutan apa? Wujuhu yawma'idin nadhirah lisa'yiha
apa? Di Rabbiha nadhirah, karena memandang kepada Allah. Wajahnya berseri-seri. Itu orang-orang mukmin. Masya Allah, makanya ahli neraka jahanam melihat dari kejauhan tuh, ya, gemerlapnya wajah orang-orang mukmin. Ya, orang-orang mukmin hiburannya itu nanti ada di pinggiran neraka. Dia ngeliatin kampus. Kan kalau pakai visi kayak kata orang kampung, orang saya keren nggak? Nggak apa-apa, nanti bebas di neraka jahanam, hinakan sehina-hinanya. Masya Allah. Tapi jangan sekarang. Jadi nikmat yang Allah berikan bagi ruh, ya, nanti di dalam surga adalah memandang kepada Allah. Terus mana lagi tadi? Wa ilamihi kali. Wa ilamihi. Tadi ru'yatillahi ta'ala, memandang kepada Allah. Terus kelanjutannya wa ilamihi biridahu anhum, ya, dan pemberitahuan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, Allah memberitahu akan keridhaannya kepada penduduk surga. Diumumin Allah, ya, aku ridho kepada kalian. Kalau Allah udah ridho gimana? Oh, rapi sudah nikmat yang sangat luar biasa apabila orang telah, ya, mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan panjang-panjang ini masih banyak pelajaran yang akan dibaca. Kemudian wal jismaniyu ditaladudi al jismi, ya benar. Nah, secara jasmani juga mendapatkan kenikmatan secara jasmani, ya, seperti al akli. Ya Allah, nikmatnya makan. Kalau kita kan di dunia makan hati-hati, ya, makan ini baru makan melilit perut, nggak enak. Makan ini nggak berani, makan ini nggak berani. Ya seperti aneh ini udah hati-hati, perut aneh udah rusak. Makan ini nggak, paling makan karpet goreng. Masya Allah. Nikmatnya makan di alam surga luar biasa. Belum selesai itu nikmat yang dimakan disusul dengan makanan yang lain, bertambah nikmat, bertambah nikmat, bertambah nikmat. Ya, makanya berusaha keras biar menjadi ahlul jannah, harus berusaha keras. Ya, sebagaimana kerasnya kita menuntut dunia, pontang panting. Kenapa nggak pontang panting untuk masuk ke dalam surga? Begitu dong, jadi orang harus pontang panting masuk surga, jangan leha-leha. Ya, nanti ikut ahli Ustaz. Lumayan MBG. Semangatnya mentahlil doang. Harus ibadah yang benar-benar sungguh-sungguh, baca istighfar, baca sholawat, baca tasbih, baca zikrullah dan lain-lain. Rasakan nikmatnya ibadah ketika menyebut nama Allah, Allahu Akbar. Ada sentuhan di hati kita, getaran di hati kita, kita menyebut nama Allah. Ya, kita lanjutkan lagi. Wasyurbi, begitu juga, ya, kita minum di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, nikmat dapat, ya, apa namanya, cangkir daripada Rasulullah. Ketika kita selesai melewati Shiratul Mustaqim, di sana ada telaga Rasulullah.
yang dikatakan telaga Kausarnya Rasulullah SAW. Di sana Rasulullah teguh dengan para sahabat dan cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Berpesan Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Sayyidina Umar, kepada Sayyidina Utsman, kepada Sayyidina Ali, kepada cucunya Sayyidina Hasan dan Husain, berikan kepada orang yang kamu cintai. Hati-hati kalau sudah begini, ya. Jangan benci kepada sahabat siapapun dia, karena gak akan pernah kita mendapatkan air telaga dari Rasulullah. Kalau seorang sudah tidak mendapatkan air telaga dari Rasulullah SAW, dipastikan orang itu nggak ada haknya masuk ke dalam surga Allah. Waliyadzubillah, nasallallahu salam. Tapi mustahil orang yang nggak akan menerima air itu mampu melewati Shiratal Mustaqim, nggak ada, dusta. Ya, pasti dia orang-orang yang berhak menerima hukuman daripada Allah, yaitu neraka jahanam terlebih dahulu kalau dia muslim. Itu juga an-nikah. Nikmat nikah. Paham nikah? Paham. Hanya kali dia. Nikmat nikah. Ya. Secara jasmani. Ya, kita kan di dunia udah dapat benar begini kita. Iya, perasaannya pengen tukar tambah aja. Oh, di sana luar biasa, istri kita nggak ada yang lebih cantik kecuali istri kita. Makanya pertahankan biar 4 tuh. Pertahankan. Luar biasa. Alhamdulillah, Allah sudah halalkan. Allah nikahkan, artinya dihalalkan oleh Allah dengan bidadari yang Allah berikan sebagai dayang-dayang Anda, sebagai pelayan, ya, sebagaimana apa kalau bahasa di dunia ini, ya, budak-budak yang dihadiahkan kepada Rasulullah. Ya, awal sudah nggak pakai nikah lagi, ya. Tapi gimana Ustaz yang orang yang nggak pernah nikah di dunia nanti dinikahin di akhirat tuh? Masya Allah, jangan khawatir ada Iwan Boyo nggak? Jangan khawatir, doi. Jangan khawatir, laku bakalan lo. Jadi nikmat yang dirasakan oleh jisim yaitu al-akal wa syurub nikah. Ya, luar biasa. Ya. Apa dia pengen ceritain sebenarnya permasalahan laki-laki, kekuatan laki-laki, ya, terhadap wanita. Ya. Kita itu laki-laki, ya, kekuatannya 40 kali lipat daripada laki-laki di alam dunia. Dulu. Hebat, luar biasa. Allah kasih banyak antar pengen. Alhamdulillah. Makanya mereka tuh awliya ulama salihin, dia tahu kenikmatan surga begitu dikejar habis-habisan. Hebat mereka. Kita pengen masuk surga tapi nggak bekerja keras. Bagaimana kita pengen mencapai kehidupan dunia yang nikmat tanpa usaha yang keras? Bohong. Ya, jungkar balik orang pengen jadi orang kaya, jungkar balik, jatuh bangun lagi. Begitu juga orang yang kepengen surga, jatuh bangun. Ada masanya orang nikmat ibadah, ada masanya nikmat. Ada juga dia. Begitu fluktuasi. Ya, terus berjuang sampai Allah ridho kepada kita. Amin. Ya, kita lanjutkan. Wan naru tastamilu 'ala al-'adzabi al-jismani. Ya, begitu juga neraka meliputi yaitu azab jasmani wal adzabir ruhani. Ya, sama. Surga begitu, neraka juga begitu, meliputi azab secara yang dirasakan secara jasmani maupun azab yang dirasakan secara ruhani.
An-na'im wal 'adzabu fihima ya daimun. Ya. Adapun nikmat dan azab ya fihima ya artinya nikmat surga dan azab neraka jahanam ya keduanya itu daimun ya nikmatnya abadi azabnya pun abadi la yanqati'u abada tidak akan terputus selama-lamanya ya, tidak akan terputus. Jadi nikmat surga Allah tidak akan terputus abadi ya, begitu juga siksa neraka jahanam itu abadi la yanqati' tidak akan terputus abada selama-lamanya. Wa ahluhuma dan penduduk kedua ahli surga dan ahli neraka khalidun mereka yaitu selama-lamanya fihima di dalam surga maupun di dalam neraka. Itu bagi siapa Ustaz yang khalidun ya orang kafir. Kalau muslim kan enggak yang qati kalau muslim ya masanya sudah apa kalau hukuman 5 tahun sudah selesai dia akan masuk ke dalam surga. Kalau orang kafir layan pati abadan nggak akan terputus siksa itu selama-lamanya. Wa ahluhuma dan penduduk surga dan penduduk neraka itu khalidun keduanya kekal bihima di neraka maupun di dalam surga. Wa hum mawjudatanil an sejak itu ya diciptakan oleh Allah surga dan neraka ya setiap manusia yang meninggal dunia yang dia tidak beribadah kepada Allah langsung Allah jebloskan ke dalam neraka. Jadi neraka sudah banyak penghuninya. Makanya Rasulullah bisa ceritakan tentang penduduk neraka jahanam ya Allah. Bagaimana perempuan ya, yang lidahnya diulur ya buah dadanya digantung walhasil apa tuh penyebabnya dan lain-lain diceritakan oleh Rasulullah. Benar bahwa surga dan neraka itu ya penghuninya sudah ada maujudatanil an sudah ada ya sudah ada penghuninya ya. Siapa itu penghuni surga? Itu bidadari penghuninya para malaikat yang ditugaskan oleh Allah ya para anbiya wal mursalin mereka belum masuk surga, mereka sudah ditempatkan di langit-langit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah cukup dulu ya, panjang benar ini riwayatnya. Ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi pembacaan Nasrul Ibad